Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jacqueline Toranga dari Kampus T Mujahidin Tori NPM 2020 1018. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas dari manajemen perkantoran, di mana yaitu yang pertama, apa itu manajemen perkantoran? Manajemen perkantoran adalah salah satu di antara kegiatan pengelolaan data yang disertai dengan informasi yang dikerjakan secara teratur, sistematis, dan kontinu dengan mengikuti berbagai kegiatan organisasi agar tujuan organisasi bersangkutan bisa tercapai dengan sangat baik. Manajemen perkantoran juga adalah upaya pengarahan pada aktivitas atau kegiatan ketatarusahaan dari suatu kantor secara menyeluruh agar bisa mencapai tujuan seefisien mungkin, dan harus diadakan penataan agar pekerjaan ini bisa dilakukan dengan sangat baik. Baik, yang kedua adalah mengapa prosedur kantor itu penting dan apa dampak jika prosedur kantor tidak diimplementasikan dengan sangat baik. Prosedur kantor itu sangat penting karena yang pertama dapat memudahkan pekerjaan, meningkatkan produktivitas, menjaga konsistensi, menyederhanakan proses. Yang kelima adalah mengurangi biaya, memperlancar alur kerja, memastikan pekerjaan diselesaikan secara konsisten. Dan untuk dampak jika prosedur kantor tidak diimplementasikan dengan sangat baik, yaitu konsekuensi dari tidak mematuhi prosedur kantor dapat bervariasi, mulai dari penurunan kinerja, kerugian finansial, dan kerugian reputasi. Selain itu, konsekuensi hukum juga yang serius dapat terjadi. Untuk contoh kasus yang sangat relevan yaitu salah satu kantor pemerintahan tidak menerapkan prosedur kantor, seperti tidak adanya pengarsipan dan pencatatan laporan kantor, maka kantor tersebut akan mengalami proses hukum dan kontrol fungsional akan terus berlangsung. Manajemen risiko dalam kantor pemerintahan: jika prosedur kantor tidak dijalankan, maka risiko dalam pengelolaan kantor tersebut akan terus timbul dalam setiap proses prosedur kantor. Dan untuk yang ketiga adalah mengapa catatan kantor itu sangat diperlukan. Catatan kantor itu sangat diperlukan, yaitu yang pertama sebagai pedoman standar. Catatan kantor seperti buku pedoman kantor dapat menjadi pedoman standar yang berisi peraturan, proses perusahaan, dan cara mematuhinya. Dengan adanya pedoman ini, lingkungan kerja menjadi lebih adil dan karyawan dapat bertanggung jawab atas pengetahuan mereka sendiri. Yang kedua adalah mencatat keperluan pekerjaan. Catatan kantor seperti buku kerja pegawai dapat digunakan untuk mencatat keperluan pekerjaan, agenda kegiatan, pengeluaran, dan catatan penting lainnya. Kemudian berikutnya adalah mencatat instruksi. Catatan khusus mengenai pekerjaan dan kinerja karyawan dapat membantu karyawan memahami instruksi dengan benar dan bekerja dengan sangat fokus. Kemudian catatan kantor diperlukan adalah untuk mencatat pengunjung. Catatan kantor seperti buku catatan pengunjung dapat digunakan untuk mencatat pengunjung yang masuk dan keluar kantor. Hal ini penting untuk menjaga keselamatan karyawan dan produktivitas bisnis. Kemudian yang terakhir adalah mencatat jadwal kegiatan. Catatan kantor ini seperti buku agenda dapat digunakan untuk mencatat jadwal rapat, jatuh tempo, tugas pelatihan, peringatan, hari libur, dan jadwal cuti, beserta dengan jadwal-jadwal penting lainnya. Baik, itulah tadi tugas dari manajemen perkantoran yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.